Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bilang ingin memakmurkan petani Indonesia layaknya petani di Jerman. Yang menurutnya saat sore para petani di Jerman bekerja di ladang, lalu malam harinya naik mobil ke tempat hiburan. Ia pun berharap para petani Indonesia bisa mencapai taraf tersebut, sehingga anak petani juga mau menjadi petani. Prabowo menyebut ia pernah berkunjung ke desa di Jerman yang pemudanya senang bertani. Hal itu disampaikan Prabowo saat acara debat bersama Kamar Dagang Indonesia Jumat 12 Januari 2024. Kita harus bikin petani makmur, jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi. Tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Prabowo menilai anak petani di Indonesia enggan menjadi petani karena orang tuanya tidak mendapat kesejahteraan yang cukup. Untuk itu, menurutnya pengelolaan yang sudah baik seharusnya tidak perlu diubah. Prabowo pun menyebut pembangunan food estate tetap menjadi strategi utama meningkatkan produksi pangan. Menhan itu bilang food estate adalah gagasan yang dicetuskan dari tahun 1970 dan menjadi satu-satunya jalan. Menurutnya Indonesia harus mempunyai food estate yang besar. Sebagai informasi, program food estate dijalankan dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Program itu disebut bertujuan mengantisipasi krisis pangan. Pembangunan food estate di Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan. Catat, rekam, ya. Prabowo Subianto kalau jadi Presiden Republik Indonesia, pestisida, pupuk, langsung ke petani, tidak lewat. Salah satu proyek strategis kita, intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai, dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Lebar nih metodenya tanam kalau di persawahan seperti ini guys, seperti menanam padi. Saya buat kayak kupak. Ini lebih mudah kalau di persawahan. Talas pertama 2 ini lebih mudah cara menanamnya ini. Dari garis tinggal tancap-tancap, jadi tidak perlu menggali-gali lah, sangat rapi itu. Talas pertama 2 ini cocok ditanam dimanapun, pegunungan kuat, sawah juga kuat. Contoh bibitnya itu batangnya ini lumayan mahal, ini bisa 2.000 atau 2.500. Untuk pirang wit bos? 6.000. Oke, mantap. 2.000 pohon. Ini target tanaman ini dengan lahan cukup seluas 100 bahu apa ya, 100 bedengan lah. Lebih mudah ini kan, ada air tanamannya seperti ini ya bos ya. Jadi seperti sawah, tinggal tancap
tanaman yang tidak beresiko ya ini talas Papua nih, tidak beresiko, jadi udah pasti panen kalau cara tanamnya seperti itu tuh. Cara tanamnya jarak antara barisan itu 40 cm, terus antar bedengan itu sekitar 81 meter lah sekitarnya gitu lah. Kalau 120 ini nanti ini tengahnya itu bisa ditanam apa bos? Bisa jagung, bisa jadi ini ada kombinasi jagung, kacang yang lebih dulu panen, nah seperti itu ya. Tengahnya nanti bisa dikombinasi jagung yang cepat panen. Kalau terus kan kurang lebih umurnya 7-8 bulan baru panen. Ini tengahnya jagung atau kacang, jadi kan sebelum panen talas sudah panen jagung, misalnya menanam jagung, dan misalnya menanam kacang ya lebih dulu panen kacang. Ini tengahnya ini kalau seperti itu lebih gampang. Ini seperti menanam padi kalau ada airnya, kalau bagi apa namanya lahan yang ada airnya. Tapi kalau lahan darat ya seperti biasa aja. Betul begitu? Betul sekali. Nah ini kebetulan saya merekam pas lagi proses penanamannya ini, jadi star player namanya, star player. Sekalian mengedukasi masyarakat Indonesia, ini adalah cadangan pangan ya, ikutnya ya, apa namanya, kategori cadangan pangan ini talas ya. Padi boleh tidak apa, cuma kan kalau padi kan ya padi tok, nggak bisa kombinasi. Kalau ini kan bisa kombinasi jagung sana, atau yang baris tengah ini nih. Ini kan nanti kan tanamannya seperti ini aja. Nanti pada saat umur 4 bulan, 3 bulan 4 bulan nanti kan akan terbentuk bedengan tersendiri. Itu ya yang bisa saya terangkan. Ini sampai sana, nanti tambah lahan lagi sampai sana. Itu bibit-bibitnya sih sudah siap sekitar 5.000 pohon sebelah sana. Sebenarnya banyak sekali permintaan, ini lebih bagus. Ini yang mau order bibitnya ya sebenarnya ya buat pengembangan bibit lahan masih luas sana. Tapi kalau misalnya ada yang mau bibit beli di sini ya monggo silakan. Harganya ya terjangkau saja, tidak seperti kami kemarin pada saat bibit itu belinya mahal sekali tuh. Per pohon bisa sampai 2.000, kalau ini 1.000 saja. Lumayan besar-besar itu bibitnya. Ada yang bisa dibantu bos? Ya, oh waduh, udah handal ini ternyata nih bosnya ini yang menanamnya ini. Tidak perlu bantuan karena sudah cukup mudah cara menanamnya ini. Katanya ya inisiatif daripada para petani yang sudah mahir nih ya, udah ahli dalam bertani, bukan ahli kubur. Jos banget kan. Ini calon-calon miliarder ini bos. Soalnya ini sih baru satu lahan ya, belum lahan yang di mana bos, di Bontebu, Mersi sama ini Unsud ya. Soal lebih lebar, nanti ada pembangunan lah. Misalnya padi kurang maksimum ya monggo, kalau ditanam talas ya lebih menguntungkan. Itu contohnya ada yang jagung juga kan tadinya kombinasi talas itu ada jagung siap panen. Dan ini contoh-contoh bibit yang bisa kita ambil. Tuh, ini bibit-bibitnya ini tanamannya serampangan, ini nggak apa-apa kalau buat bibit. Tapi nanti pada saat penyemaian itu tanamnya seperti tadi tuh, harus digaris biar bentuk bedengannya itu tidak repot. Ya itu sobat tani makro dan mikro yang bisa saya terangkan, itu aja. Waduh, kami gagal ya, HP-nya nyemplung. Ya itu yang bisa saya terangkan mengenai pertanian talas. Ini cukup berkembang saat ini di Sokaraja pusatnya ya. Kalau mau datang kemari mau bibit ya, nanti kalau ada bibitnya ya kami persiapkan buat anda yang mau beli bibitnya. Udah itu aja yang bisa saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera para petani pecadang pangan Indonesia.